Erina Gudono disebut-sebut sebagai Marie Antoinette pada abad ke-21. Hal ini disebabkan oleh perilakunya yang abai dengan heboh putusan MK soal persyaratan pencalonan kepala daerah. Kemudian, para warganet juga memperhatikan kehidupan mewah yang dijalani Erina pada masa politik yang panas di Indonesia. Kesamaan di antara Erina Gudono dan Marie Antoinette adalah perilakunya yang diduga menghamburkan uang atau bergaya hidup mewah di atas kesengsaraan rakyatnya. Marie Antoinette juga dikenal sebagai ratu kontroversial yang memicu terjadinya revolusi Prancis. Keinginan rakyat Prancis untuk menggulingkan monarki saat itu sangatlah besar dan akhirnya mereka bisa menurunkan ratunya. Seperti yang diketahui, Indonesia yang sedang dalam kondisi panas akibat putusan MK terkait dengan RUU Pilkada. Pada saat kondisi seperti ini, Erina Gudono dan Kaisang Pangarep yang merupakan bagian dari keluarga Presiden Joko Widodo mengunggah beberapa foto yang menunjukkan kemewahan saat berada di Amerika. Salah satu unggahannya adalah foto saat diduga menggunakan private jet dan belanja barang mewah di Amerika. Perilaku tersebut dinilai tidak etis oleh masyarakat Indonesia yang sedang memperjuangkan untuk menggagalkan atau mengawal RUU tersebut. Hal ini berkaitan dengan pengesahan RUU yang akan memberikan kesempatan pada Kaisang Pangarep untuk berpotensi maju dalam Pilkada Jawa Timur 2024 sebagai wakil gubernur. Tidak hanya soal private jet, Erina juga menunjukkan gaya hidup mewah lainnya pada akun sosial medianya. Dia mengunggah kegiatannya saat menyantap roti dengan harga Rp400.000 bersama dengan Kaisang suaminya. So, gimana menurut kalian? Komen. Masa katanya ada yang dihujat gara-gara dia beli roti 400.000 di luar negeri gitu loh. Maksud gue kayak dia kan pakai duitnya sendiri. Aslinya gue bingung loh sama yang hujat. Maksud gue kayak ya udah sih biarin roti 400.000 doang gitu kan. Apa? Lebih mahal daripada gaji guru honorer. Ya biarin, kayak mereka peduli aja. Gue tim mereka sih ya, kayak menurut gue ya udah gitu, orang lagi berlibur gitu kan, walaupun negaranya dia itu lagi hancur gitu kan, maksud gue di sini Konoha, kayak ya udah biarin aja gitu loh, peduli setan gak sih, kayak baby moon, siapa yang nggak mau? Maksud gue kayak gini, kalau misalnya ada duitnya gitu kan, terus habis itu ada waktunya dan kalian diajak keluar negeri, kayak siapa sih yang nggak mau? Pasti semuanya mau, walaupun lagi keadaan kacau balau kayak gini di negara kalian. Tapi jujur ya, gue gak ngerti sama orang-orang yang hujat. Maksud gue kayak, lu gak ada kerjaan kah? Cari kerjaan sana biar lu gak panas dengan roti 400.000. Ini perlu lu inget ya, orang yang pergi ke sana gitu kan, mereka semua itu tuh pakai duit pribadi gitu kan, kagak pakai anggaran kita juga gitu. Yang dimana gue percaya kalau misalnya duitnya itu adalah duit halal gitu. Nggak tahu kalau kalian gimana tuh pendapat kalian, terus kolom komentar. Ya intinya udah sih biarin aja gitu ya netizen, biarin aja orang berlibur gitu kan pakai duit sendiri. Kenapa sih lu heboh banget perkara duit 400.000 gitu kan, walaupun gaji honorer lebih kecil daripada itu. Ya udah segitu aja dari gue, semoga paham gitu kan, gak bisa banyak-banyak soalnya gue takut kayak Udin Kasiwagi. Oke, peace love and gaul. Rame roti 400.000 di samping gua ini guys. Dan berapa sih sebenarnya kalori plus protein di roti 400.000 ini yang dikaitkan dengan honorer guru di Indonesia? Ya, jadi di samping gue ini guys ya, yang diunggah sama Erina yang viral baru beberapa jam ini adalah yang namanya lobster roll. Jadi lobster roll ini adalah salah satu makanan khas di New England, United States of America, yang memang dia tuh kayak sandwich. Nah, yang membedakan lobster roll ini dengan sandwich pada umumnya kayak di Subway atau di minimarket yang biasa kalian temuin di negara Konoha ini, jadi lobster roll ini main toppingnya itu dia tuh bukan daging ayam atau sapi gitu ya, melainkan dia pakai daging lobster teman-teman. Setelah gue research, harganya juga itu tuh sekitaran 25 sen sampai 27 sen. Itu ya kalau dirupiahin 300 sampai 400 ribuan. Dan di sini yang membuat blunder adalah kenapa Mas Kaisang harus bilang ini mahal? Melihat tahta kalian berdua 400.000 untuk seekor roti, nggak ada apa-apanya anjir. Ini gue nggak ngerti, apakah pencitraan biar ada unsur-unsur di kasihani apa gimana, gue kagak paham dah.
Dan untuk kalorinya sendiri itu sekitar 600 sampai 1100 kalorian. Karena di sini kalau gue lihat ada mengandung mayones juga teman-teman. Dan proteinnya itu ini menarik nih. Untuk membangun otot seperti Mas Kaesang gitu ya. Ini tuh sekitar 20 graman protein. Jadi menurut gue kalau makan 2 atau 3 aja sudah bisa memenuhi protein kebutuhan harian kalian nih guys. Jadi gimana, worth it nggak roti 400.000 yang dikaitkan dengan honorer guru di Indonesia yang diunggah ketika lagi bentrok antara masyarakat MK dan teman-temannya itu, tiba-tiba pasangan ini mengunggah roti 400.000 ini. Kalau menurut gue guys ya kalau nggak dimakan sehari-hari menurut gue worth it lah ya. Kalau kalian makan cantik atau pengen nyoba-nyoba 400.000 untuk 20 graman protein, it's worth it. Gue bukan bazar, gue bukan siapa-siapa, gue cuma orang bego yang gue tuh pengen tahu gitu kenapa orang-orang tuh pada ngomelin si Kaesang sama bininya. Yang jadi masalah itu dia pergi ke Amerika atau dia pakai pesawat jet atau gara-gara dia ngepost foto di Instagramnya roti 400.000. Kalau pakai logika gue sebagai masyarakat biasa nih, kalau misalkan permasalahannya yang pertama dia pergi ke Amerika, gue bisa menyangkal yang pertama Kaesang ini gak punya kedudukan apa-apa di pemerintahan. Dia emang akan menyalonkan menjadi gubernur, tapi kan belum. Dan keadaan kayak gini ya udah ngebuat dia udah gak bisa nyalonin kan. Terus yang gue tahu ke Amerika itu bukan yang kayak lo persiapin sehari 2 hari, pasti berbulan-bulan. Masalah tiket, masalah hotel, bahkan duitnya aja lo mesti tuker. Jadi pasti ini persiapannya tuh bukan yang kayak seminggu 2 minggu, udah pasti berbulan-bulan gitu. Jadi nggak mungkin gitu dia kabur gara-gara masalah ini menurut gue. Terus kalau misalkan masalah pesawat jet, ih gila dia bisa naik pesawat jet yang harga tuh 8M. Nih kalau buat lo itu mahal, belum tentu buat dia tuh mahal. Pertama, kita tahu dia usahanya apa. Yang kedua, mereka ini juga bukan dari keluarga susah. Tapi nggak mungkin lah dia sampai 8M punya duit. Dengerin ya, sekelas influencer aja duitnya tuh udah pada MM-an. MS Glow aja kan bisa nyewa pesawat pribadi kan. Lu lihat deh para influencer, udah bisa beli rumah, beli mobil ya BMW. Sekelas Timothy aja udah punya duit triliunan. Terus Darah yang duitnya diambil 700 juta sama asistennya. Influencer tuh duitnya banyak-banyak ya, apalagi anak presiden, apalagi ya mantunya presiden gitu. Dan udah gitu, dia kan anaknya presiden ya, mantunya presiden ya, bisa jadi ada keringanan gitu. Atau mungkin kayak, oh ini anaknya presiden ya udahlah gue kasih lo pinjem pakai aja nggak apa-apa, ya kan? Terus yang ketiga, dia nggak post foto roti di Instagram yang 400.000. Gue kagak tahu sebenarnya itu salah apa enggak. Cuman menurut gue nih, yang namanya orang lagi jalan-jalan gitu ya, dia nunjukin wajar. Jangankan ke Amerika gitu ya, gue ke GI, ke PI, ke PP aja gue pamer. Jadi menurut gue ya hal yang biasa gitu. Namanya orang lagi jalan-jalan, lagi seneng-seneng, lagi buang duit, ya pasti dia maunya pamer gitu. Terus banyak nih yang samain Erina kayak Mary Anthony. Lah kalau menurut gue mah beda. Mary Anthony mah emang udah jelas ratu ya, dia punya kedudukan gitu. Dia bertanggung jawab penuh atas rakyatnya gitu kan, tapi dia lebih milih untuk foya-foya. Lah sedangkan si Erina istrinya Kaesang siapa? Punya kedudukan juga kagak. Emang dia ratu di sini. Lagian kan Indonesia itu kan pemerintahan, bukan yang kayak kerajaan. Kalau kerajaan dapat duit dari rakyatnya ya full buat keluarga kerajaan gitu. Kalau pemerintahan itu kagak, dapat duit dari rakyat, duitnya dimasukin ke pemerintahan, bukan ke presiden. Jadi presiden tuh cuma dapat gaji tok gitu. Ya terus kalau misalkan orang foya-foya pakai gaji dia emang nggak boleh. Ini semua menurut gua ya, kalau kalian setuju nggak setuju boleh. Tuh juga gue nggak dibayar, nggak milih juga nggak apa-apa, nggak ada urusan sama gue. Intinya gue mau ngasih tau doang, dari putusan MK ada yang ngegoreng masuk ke Kaesang, masuk ke bininya. Menurut gue hati-hati, ini lagi masa pemilu. Jangan sampai kemakan gorengan influencer yang dibayar. Wow, makan 400.000, gizinya gimana ya? Kita bahas yuk. Jadi aku udah cari tahu nih, tempat belinya ada di Grand Central Market LA. Dan di sana ada tempat jualan makanan isinya seafood kayak misalnya lobster, ada kerang, dan dikemasnya itu dalam bentuk kayak mirip-mirip burger atau hotdog. Makanan yang dipilih sama kakak ini itu menggunakan roti dengan isinya lobster dan pakai mayones. Dan harganya itu 25 sampai 27 dolar. Jadi ya emang sekitar 400 ribuan. Tapi kalau misalnya dilihat dari nilai gizi ya bisa dibilang 100 gram dari lobster itu sekitar 77 kalori. Dan ada kandungan juga kayak misalnya kalium, ada fosfor dan lain sebagainya. Atau kalian bisa dapetin juga dari udang itu sekitar 70 gram atau kayak 10 piece lah. Kalorinya adalah 100 kalori. Dan BTW kalian bisa tambahin juga topping uni sama caviar. Tapi emang itu kurang rekomen sih untuk ibu hamil karena bentuk makanannya mentah. Dimana kalau ada bakteri jahat dia bakal nyerang si janinnya dan akhirnya ya bisa muncul kecacatan. Apakah makan harus lobster? Sebenarnya enggak juga karena banyak banget pilihan lauk lain yang bisa kalian dapetin dengan harga terjangkau. Kalau gitu kenapa harus makan 400.000 kalau 7.500 aja itu bisa?